Halo guys, Wapur di sini. DDR5 merupakan sebuah standar baru di industri komputer, teman-teman. Dan ini adalah bagian pertama kita membahas mengenai DDR5. DDR5, mari kita ketekin. Oke, kita mulai dengan JEDEC. Apa itu JEDEC, teman-teman? JEDEC adalah Joint Electron Device Engineering Council. Adalah sebuah badan yang fokus pada standarisasi semikonduktor khususnya pada memori dan solid state. Di tahun 2023, member JEDEC ini ada sekitar 300-an, teman-teman. Dan ini bukan perusahaan ece-ece. Nah, contoh dari member JEDEC ini beberapanya adalah seperti Intel, AMD, Google, Microsoft, Canon, Samsung, Huawei, kemudian juga ada Micron, Sony, dan lain sebagainya. Dan ini perusahaan besar semua, bukan? Nah, anyway, JEDEC di tahun 2020 pada tanggal sekitar 14 Juli, dia mengeluarkan standarisasi yang dinamakan JSD79-5. Ini adalah standarisasi untuk DDR5. Nah, DDR5 ini merupakan successor dari DDR4. Jadi, walaupun publikasi mengenai DDR5 itu ada di tahun 2020, secara market DDR5 hadir ke pasar sekitar tahun 2021. Anyway, standar ini bukan hanya untuk kelas desktop, teman-teman. Ini juga tersedia untuk server dan juga untuk laptop. Kenapa DDR5? DDR5 hadir ke market karena semakin banyaknya CPU dengan kecepatan yang tinggi. Selain kecepatan yang tinggi, CPU-CPU tersebut juga memiliki core yang semakin banyak, sehingga membutuhkan memori dengan kecepatan tinggi dan juga kapasitas yang besar. Selain itu juga hadirnya teknologi yang saat ini lagi booming kayak macam artificial intelligence atau AI juga diikuti dengan deep learning dan machine learning. DDR5 hadir ke market bersamaan dengan meluncurnya Intel CPU generasi ke-12 atau Alder Lake di tahun 2021 sekitar Q4. Sampai saat ini, hanya Intel CPU yang masih mendukung kedua jenis memori, yaitu DDR4 dan DDR5. Sedangkan AMD Ryzen 7000 series atau Ryzen 4 itu hanya mendukung DDR5, teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa suka tidak suka di masa ke depan kita harus mengadopsi DDR5. Ini masalahnya nanti tidak lagi ke depan platform apapun yang akan mendukung DDR4, semuanya akan hadir dengan dukungan DDR5 saja. Di depan layar teman-teman ada sebuah ilustrasi penggunaan bandwidth per core. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semakin banyak core, semakin kecil average bandwidth yang tersedia untuk core CPU. Nah, artinya di masa ke depan, DDR5 yang semakin cepat akan semakin dibutuhkan. Nah, tetapi ingat ya, di lapangan tidak artinya seperti ini, karena bisa saja ada core yang menganggur dan ada juga core yang sedang aktif atau busy. Di sini kita ambil contoh DDR5 6000 dengan total bandwidth ada di angka 48 GB per second. Nah, tabel sebelah kanan memperlihatkan bahwa ketika CPU semakin memiliki core semakin banyak, maka jumlah average bandwidth per core-nya semakin kecil. Misal, di sini CPU dengan core 8 itu average bandwidth-nya ada di angka 6 GB per second. Tetapi ketika ditarik ke core dengan jumlah 16, average bandwidth per core-nya ada di angka 3 GB per second. Semakin kecil. Kalau kita membandingkan secara fisik antara DDR4 dan DDR5, tampilannya mirip-mirip aja, teman-teman. Tetapi tentunya ada beberapa perbedaan. Nah, untuk penggunaan pin dari DDR4 dan DDR5 itu masih di angka 288. Jadi pinnya exactly sama, teman-teman. Tetapi yang berbeda ada di area modul key. Nah, teman-teman bisa melihat pada layar, modul key DDR5 itu agak bergeser sedikit ya dibandingkan dengan modul key pada DDR4. Selain itu, kalau kita berbicara mengenai SODIMM, itu DDR5 SODIMM memiliki pin 262, sedikit bertambah dibandingkan DDR4 yang ada di angka 260. Nah, juga teman-teman mesti catat di sini bahwa DDR4 dan DDR5 itu tidak saling kompatibel karena ada perbedaan di area modul key dan juga cara kerja yang berbeda. Sehingga apabila teman-teman memiliki slot DDR4 itu tidak bisa dipasangkan dengan menggunakan keping DDR5. Nah, upgrade ke DDR5 itu juga artinya upgrade motherboard karena tentunya perbedaan slot antara DDR4 dan DDR5 tadi. Dan bahkan apabila CPU-nya belum mendukung DDR5, teman-teman juga harus upgrade CPU-nya ke CPU yang mendukung DDR5. Untuk lebih jauh mengenai perbandingan antara DDR4 dan DDR5, mungkin teman-teman bisa melihat langsung pada tabel yang ada di hadapan teman-teman sekarang. Pertama-tama yang akan kita lihat adalah perbandingan kecepatan antara DDR4 dan DDR5.
Standar JEDEC DDR5 dimulai dari 3,2 GB transfer per second. Tetapi di market, keping memori DDR5 rata-rata mulai dari kecepatan 4,8 GB transfer per second. DDR5 akan sanggup dipacu sampai dengan 8,4 GB transfer per second atau bahkan lebih, teman-teman. Ini persis seperti DDR4 yang beberapanya di atas standar JEDEC 3,2 GB transfer per second, tetapi tentu konsekuensinya harganya lebih mahal. Berikutnya kita akan melihat perbandingan I/O voltage antara DDR4 dan DDR5. I/O operating voltage atau VDD DDR5 ada di angka 1,1 volt, lebih rendah 0,1 volt dari I/O operating voltage DDR4 yaitu 1,2 volt. Power ini diregulasi oleh sebuah regulator VRM internal yang dinamakan PMIC atau Power Management Integrated Circuit. Input power yang masuk ke dalam PMIC ini adalah sebesar 5 volt dan diatur menjadi 1,1 volt oleh PMIC ini. Nah, tetapi ini untuk kelas desktop. Untuk kelas server, yaitu biasanya RDIMM ataupun LRDIMM, input power yang masuk ke dalam keping DDR5 itu ada di angka 12 volt. PMIC ini terdapat dalam keping DDR5 itu sendiri. Ini yang membedakan antara DDR4 dan DDR5. Di mana DDR4, VRM dari si modul memori ini ada terletak di dalam motherboard. Dan ini juga menjadi salah satu parameter kenapa harga DDR5 ini lebih mahal dibandingkan harga dari keping DDR4. Adanya PMIC ini memudahkan DDR5 untuk melakukan kontrol power sendiri. Secara teori artinya DDR5 ini lebih stabil. Tetapi VDD 1,1 volt ini akan sulit didapat. Kenapa? Karena adanya pumping clock DDR5 ke transfer rate yang lebih tinggi dari standar JEDEC. Ini juga inline dengan voltase 1,2 volt yang ada di DDR4 yang akan juga sulit didapat, teman-teman, di mana ketika DDR4 dipumping ke rate yang lebih tinggi. Nah, peak power DDR5 itu sendiri atau VPP itu secara teori ada di angka 1,8 volt. Berikutnya kita akan membahas mengenai perbandingan channel antara DDR4 dan DDR5. Di sini teman-teman bisa melihat pada tabel bahwa DDR4 memiliki 64 data bus per channel dan ada satu channel per DIMM-nya. Sedangkan DDR5 itu memiliki 32 bit data bus per channel dan ada 2 channel per DIMM-nya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Setiap keping DIMM DDR5 memiliki 2 sub-channel internal yaitu A dan B yang beroperasi secara independen dan ini adalah kata kuncinya. Di mana clock data diatur oleh sebuah komponen yang dinamakan dengan RCD atau Registering Clock Driver. Setiap channel beroperasi dengan data bus 32 bit, di mana artinya setiap keping DIMM itu memiliki total 2 kali 32 bit data bus. Untuk DDR5 kelas server, itu memiliki tambahan 8 bit per sub-channelnya, sehingga total data bit per sub-channelnya adalah 40 bit. 8 bit ini adalah untuk kebutuhan ECC header. Nah, selain itu juga untuk kelas server, untuk setiap sub-channelnya memiliki tambahan temperatur sensor yang terhubung dengan RCD. Lebih jauh mengenai ilustrasi terkait sub-channel yang ada di DDR5, teman-teman bisa melihat pada gambar yang ada di hadapan teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa masing-masing sub-channel DDR5 itu bekerja dengan 32 bit, di mana ini adalah setengah dari single channel DDR4 sebesar 64 bit. Tetapi teman-teman, di sini ujungnya tetap 64 bit, karena 2 kali 32 adalah 64. Nah, sub-channel ini bekerja secara cross dan juga independen dengan semua IMC yang ada di CPU. Kalkulasi ini menariknya sesuai dengan besaran cache line yang ada di CPU. Metode 2 sub-channel per keping ini memiliki kecepatan yang diklaim lebih efisien dibandingkan single 64 bit yang ada di DDR4. Teman-teman tentunya masih ingat mengenai RCD yang dibahas di pembahasan sebelumnya. RCD pada DDR4 bekerja dengan 2 clock untuk setiap sisi rank per DIMM. Sementara pada DDR5, RCD bekerja dengan 4 clock dari sisi rank per DIMM-nya. Ini menyebabkan DDR5 mampu membagi channel A dan B secara independen, di mana jumlah clock RCD yang besarnya 2 kali lipat dibandingkan DDR4. Dan ini pula yang menyebabkan efisiensi signal menjadi lebih baik. Setiap channel tidak saling mempengaruhi secara validasi data. Pembagian channel ini pula yang menyebabkan kebutuhan power menurun dari 1,2 volt di DDR4 menjadi 1,1 volt di DDR5. Berikutnya kita akan membahas perbedaan burst length antara DDR4 dan DDR5. DDR4 memiliki burst chop sebesar 4 bit dengan burst length sebesar 8 phase clock. Sementara DDR5 memiliki burst chop sebesar 8 bit dan burst length menjadi 16 phase clock. Ini 2 kali lipatnya. Kalkulasi data burst length di DDR5 antara DDR5 dan CPU adalah sebagai berikut.
Satu subchannel dari DDR5 yaitu 32 bit dikali 16 burst length sama dengan 512 bit per subchannelnya. Atau kalau kita konversi ke byte menjadi 64 byte. Nah, inilah yang dimaksud dengan sesuai cache line yang ada di CPU di pembahasan sebelumnya. Dua subchannel per keping DIMM, maka hitungannya menjadi 2 kali lipat secara independen. Artinya, bandwidth DDR5 secara teori menjadi 2 kali lipat dibandingkan arsitektur DDR4. Teman-teman, anyway, apa itu burst chop? Nah, buat yang aware mengenai burst chop, silakan teman-teman bisa drop di kolom komentar. Berikutnya yang menarik untuk dibahas adalah mengenai perbandingan kapasitas antara DDR4 dan DDR5. Kapasitas single die package atau SDP atau chip di DDR5 meningkat menjadi 64 gigabit. Artinya adalah 4 kali lipat dibandingkan DDR4 yang ada di angka 16 gigabit per chipnya. Kapasitas chip akan berpengaruh kepada kapasitas keping DIMM tentunya. DDR5 mampu mencapai ukuran sebesar 256 GB per keping, sedangkan DDR4 hanya di angka 64 GB per keping. Bayangkan apabila di masa ke depan implementasinya juga menggunakan multiple chip stack. Ini tentunya sangat kompleks dari sisi addressing dan juga berpengaruh terhadap latensi. Uniknya, DDR5 juga mendukung non-binary capacity, misalnya keping DIMM dengan kapasitas 24 GB ataupun keping DIMM dengan kapasitas 48 GB. Di dalam die package DDR5 itu sudah support on-die ECC teman-teman atau Error Correction Code. Ini semata-mata untuk mensupport kapasitas dan speed DDR5 yang tinggi. On-die ECC ini tidak bekerja setelah bit data keluar dari modul RAM DDR5 menuju CPU teman-teman. Berikutnya kita akan membahas perbandingan teknis lebih jauh antara DDR4 dan DDR5. Di sini DDR5 menggantikan SPD atau Serial Frequency Detect di DDR4 dengan SPD Hub. Ini dengan upgrade tipe bus I2C atau Inter-Integrated Circuit ke I3C atau Improved Inter-Integrated Circuit. Ini adalah sebuah bus dengan kecepatan 10-12 kali lebih cepat. Tentunya di sini adalah untuk menghandle clock dari DDR5 yang tinggi. Teman-teman bisa melihat pada gambar ilustrasi lokasi dari SPD Hub yang ada di dalam keping DIMM DDR5. SPD Hub ini sendiri sebetulnya semacam EEPROM atau firmware dari DDR5. Ini menyediakan informasi RAM seperti timing dan kecepatan internal bus clock antar modul. Selain itu juga adanya implementasi DFE atau Decision Feedback Equalization di DDR5 tidak hanya di bus yang mengarah ke IMC channel seperti di DDR4, tetapi juga di area seperti RCD dan CA Command Address di kecepatan tinggi. Intinya, DFE adalah sebuah metode yang mengatur bagaimana clock yang tinggi bisa melewati bus fisik, yaitu lapisan tembaga di dalam PCB keping DIMM. Dengan gangguan yang minim, inilah yang sebetulnya secara fisik menjadikan DDR5 mampu memiliki clock yang tinggi. Teman-teman bisa melihat pada gambar, dengan implementasi DFE, terdapat signal yang bisa dipisahkan antara signal satu dengan signal lainnya, tidak saling bertabrakan. Inilah yang membuat implementasi DFE di dalam DDR5 menjadi efektif. By the way, saya sendiri bukan ahli signal di dalam PCB. Lebih detail mengenai DFE ini, ada sebuah white paper dari Micron yang saya sertakan di kolom deskripsi dan teman-teman yang ingin mengetahui mengenai DFE bisa membacanya. Berikutnya kita akan membahas mengenai perbedaan bank dan bank group antara DDR4 dan DDR5. Di sini kita bisa melihat bahwa DDR4 memiliki 4 bank group dengan 4 bank per bank groupnya, sehingga total bank adalah 4 kali 4, 16 bank. Sedangkan DDR5 memiliki 8 bank group dengan 4 bank per bank groupnya, sehingga totalnya menjadi 32 bank. Artinya apa? Artinya jumlah bank antara DDR4 dan DDR5 itu meningkat 2 kali lipatnya. Fetch refresh atau refresh adalah aktivitas sel memori yang bertujuan untuk mengembalikan nilai sebuah memori sel ke nilai aslinya. Kenapa? Karena elektron yang ada pada memori sel secara kontinu akan berkurang karena leak yang terjadi yang disebabkan oleh gangguan signal di sekitar sel, juga karena ukuran sel yang sangat kecil sehingga rawan terhadap leak. Dan ini yang menarik, DDR5 memiliki fitur refresh yang lebih maju dibandingkan DDR4. Pada DDR5, hanya satu bank saja yang dilakukan refresh dalam sebuah bank group, sehingga 3 bank lainnya tetap bisa digunakan saat proses refresh berlangsung, misalnya read dan write, dan ini sangat efisien. Berbeda dengan DDR4, di mana semua bank dalam bank group dilakukan refresh secara bersamaan. Artinya, sistem harus menunggu sampai semua bank terrefresh di dalam bank group tersebut, dan tidak ada yang bisa dilakukan di dalam bank group pada saat refresh berlangsung.
Perubahan model refresh ini akan menambah efisien keseluruhan DDR5 secara signifikan tentunya. Berikutnya kita membahas lebih jauh mengenai konfigurasi bank yang ada di DDR5. Nah, teman-teman bisa melihat pada tampilan tabel yang ada di hadapan teman-teman. Kita lihat ada namanya patch width, bank group, jumlah bank per bank group, dan SDP capacity. SDP capacity itu sendiri adalah besaran kapasitas chip yang bisa disematkan di dalam keping DIMM DDR5. Sebagai contoh, patch width dengan besaran 4 ataupun 8 memiliki maksimum bank group sebesar 8. Sedangkan jumlah bank per bank groupnya itu tergantung SDP capacity yang dipilih oleh vendor DDR5. Misalnya ketika vendor DDR5 memilih SDP capacity sebesar 8 gigabit, maka jumlah bank per bank groupnya adalah 2. Nah, untuk sisanya seperti patch width dengan besaran 16, teman-teman bisa melihat pada tabel langsung. Patch width adalah panjang bit yang tersedia dalam sekali clock cycle. Ini terpengaruh oleh sebuah bus I/O gate yang dinamakan dengan DQ gate, input-output gateway yang terhubung langsung ke modul data buffer cache. Semakin kecil patch width, semakin cepat sebuah memori, tetapi kapasitas semakin kecil biasanya. Nah, patch width biasanya mempengaruhi pula banyaknya chip di dalam keping DIMM RAM sebuah DDR5. Patch width dengan ukuran 4 biasanya memiliki 16 chip per ranknya, sementara patch width dengan ukuran 8 biasanya 8 chip per ranknya, dan ukuran patch width 16 biasanya memiliki 4 chip per ranknya. Biasanya, patch width dengan ukuran 4 sering digunakan di RDIMM ataupun LRDIMM. Ini adalah DDR5 untuk kelas server. Kelas consumer desktop seringnya menggunakan patch width ukuran 8 untuk kelas tipe performance. Sedangkan ukuran patch width 16 banyak digunakan pada SODIMM. Ini adalah biasanya teman-teman yang saya biasa temukan di market. Berikutnya kita akan membahas bagaimana keping DIMM RAM itu diinstalasi dalam sebuah motherboard. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil contoh dari sebuah motherboard ASRock tipe Nova Z790. ASRock Nova Z790 mengizinkan adanya 4 pilihan terkait konfigurasi RAM yang bisa diinstalasi di dalam motherboard tersebut. Di sini ada 1 DPC1R sampai 2 DPC2R. DPC artinya DIMM per channel, R artinya rank. 1 DPC artinya hanya menggunakan 2 slot dari 4 slot yang available. Sementara 2 DPC artinya menggunakan keseluruhan slot yang ada di dalam motherboard. Apabila setting 1 DPC, gunakan selalu slot A2 dan B2. Ini adalah sebagai akhir dari signal trace yang dilakukan oleh CPU, karena biasanya topologi slot RAM yang ada di dalam motherboard itu biasanya adalah daisy chain. Rekomendasi yang dianjurkan adalah hanya pasang 1 DPC 1R. Semaksimalnya teman-teman menggunakan 1 DPC 2R. Di sini mungkin teman-teman sedikit bingung, mengapa konfigurasi 2 rank juga 2 DIMM per channel itu lebih lambat, di mana kecepatan mega transfer per second itu semakin mengecil. Nah, di sini teman-teman harus memahami apa itu rank interleaving, juga DIMM atau channel interleaving. Rank interleaving adalah ketika teman-teman memiliki satu keping DIMM dengan 2 rank di dalamnya. Nah, di sini arsitektur memori tidak mengizinkan 2 rank diakses secara bersamaan. Nah, artinya apa? Artinya ketika satu rank dalam kondisi aktif, rank lainnya sifatnya adalah pasif. Tetapi pasif di sini tidak benar-benar pasif. Dalam konfigurasi misalnya DDR4, di situ dia bisa melakukan proses refresh, sementara rank lainnya dalam kondisi diakses. Sehingga ketika misalnya rank yang aktif sendiri dalam hendak menuju ke posisi pasif, rank yang pasif tadi sudah selesai di-refresh, sehingga dianggap bahwa kecepatannya bisa lebih efektif. Nah, tetapi untuk DDR5 ini menjadi sedikit berubah dari sisi definisinya. Kenapa? Seperti dijelaskan sebelumnya, DDR5 tidak melakukan refresh dalam satu bank group secara keseluruhan, tetapi di dalam satu bank group, dia hanya melakukan refresh di satu bank saja. Sementara sisanya itu tetap bisa melakukan proses read dan write. Nah, ini harus dibuktikan nanti pada saat kita melakukan testing langsung menggunakan tools seperti Typhoon Burner. Sementara DIMM ataupun channel interleaving ini mirip dengan konfigurasi rank interleaving tadi, hanya bedanya rank yang meloncat itu tidak di dalam keping yang sama, tetapi dia meloncat ke keping yang lain dan dalam channel yang sama. Misalnya dalam konfigurasi 2 DPC 2R. Untuk melakukan overclocking memori, saat ini tersedia kemudahan dengan adanya profile XMP dari Intel ataupun Expo dari AMD. Ini adalah profile kerjasama antara vendor DDR, CPU, dan motherboard. Selalu perhatikan speed dari memory controller atau IMC di arsitektur sebuah CPU ataupun chipset. Misalnya di i7-13700K untuk DDR5 ada di angka 5600 MT per second.
Ini adalah spek yang dijamin at least oleh Intel. Vendor Mobo pun bisa meningkatkannya asal harus didukung oleh CPU, Mobonya sendiri, dan tentu memorinya juga. Pastikan DDR5 yang teman-teman beli itu masuk dalam QVL dari respektif motherboard yang teman-teman pilih. QVL adalah Qualified Vendor List. Ketika teman-teman membeli memori, disarankan membeli memori di dalam kit yang sama. Mencampur sebuah kit dengan kit yang lainnya tidak disarankan walaupun dengan spek atau bahkan brand yang sama. Ini bisa berakibat kepada maksimum mega transfer per second yang tidak sesuai dengan maksimum yang tertulis alias bisa melonggarkan timing. Terakhir kita akan melihat sebuah contoh DDR5 yang tersedia di market Indonesia. Yang pertama adalah Corsair Dominator Platinum DDR5 dengan heatsink. Yang kedua adalah G-Skill Ripjaw S5 DDR5 dengan heatsink. Di sini kita lihat bahwa keduanya adalah memory kit dengan 2 keping 2x32 GB, artinya memiliki kapasitas yang sama. Untuk transfer rate-nya, Dominator Platinum ada di angka 6000 mega transfer per second, sedangkan timingnya ada di angka 40, 40, 40, 70. Dan dia hanya mensupport XMI profile. Untuk ARGB-nya dia punya juga, dan harga per November di tahun 2023 ada di angka 5,1 juta rupiah. Sedangkan untuk Ripjaw S5, dia memiliki transfer rate sebesar 6400 mega transfer per second, dengan timing ada di angka 32, 39, 39, 102. Dan kerennya, dia mensupport dua buah profile, yaitu XMP dan Expo. Tapi dia tidak punya ARGB. Dan harga per November 2023 ada di angka 3,9 juta rupiah. Corsair dan G-Skill adalah dua vendor yang cukup terkenal. Teman-teman mungkin bisa melihat kenapa harga Corsair tipe Dominator Platinum itu lebih mahal dibandingkan G-Skill Ripjaw S5. Nah, biasanya ada beberapa komponen yang membuat harga itu terlihat mahal. Dominator dengan adanya ARGB dan desain yang cukup menarik itu membuat harga lebih mahal. Sedangkan G-Skill ini terlihat ya biasa aja. Untuk kelas yang ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus memilih. Misalnya teman-teman punya casing yang tertutup. Pemilihan Corsair Dominator menjadi sia-sia karena tanda kutip ya keindahan RGB yang mungkin itu harusnya terekspos itu tidak terlihat. Tetapi kalau teman-teman misalnya membeli sebuah atau merakit sebuah komputer dengan casing yang terekspos, misalnya menggunakan tempered glass kayak macam akuarium gitu, mungkin kebutuhan RGB untuk beberapa teman-teman menjadi penting ya karena di sini tanda kutip terlihat indah dari memori yang teman-teman pasang. Jadi sekali lagi, terkadang hal-hal yang sifatnya di area desain dan area RGB misalnya itu membuat harga memori menjadi lebih mahal. Dan ini kembali kepada pilihan teman-teman sendiri. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Terkadang dalam sebuah keping DDR memori terdapat tulisan PC4, PC5 misalnya. Contohnya untuk DDR5 6000 tertulis PC5 48000. PC5 sendiri artinya DDR5, PC4 artinya DDR4. Tapi apa artinya angka setelahnya? Nah, untuk yang teman-teman mengetahui, silakan drop di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa memahaminya. Demikian teman-teman mengenai pembahasan DDR5 bagian pertama. Nanti mudah-mudahan akan kita lanjutkan ke bagian kedua. Semoga pembahasan tadi memiliki faedah untuk teman-teman dan kita semua. Apabila ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang teman-teman ingin tambahkan, silakan drop di kolom komentar. Terakhir, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di bagian kedua. Terima kasih dari Ketekin.